Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di POM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dimensi 3 bagian 3A dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Adapun materi dimensi 3 bagian 3A sudut yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, sudut antara dua garis. Yang kedua, sudut antara garis dan bidang. Dilengkapi dengan latihan soal dan pembahasan. Dan nantinya kita akan bahas satu per satu dengan mudah dan gampang dipahami. Tentunya bersama dengan POM Channel. Baik, untuk materi yang pertama terkait dengan sudut antara dua garis. Kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama, dua garis yang saling berpotongan. Yang kedua, dua garis yang saling bersilangan. Kita akan bahas bagian yang pertama, dua garis yang saling berpotongan. Silahkan diperhatikan. Bidang alfa, garis G dan garis H. Ini merupakan dua garis yang saling berpotongan di titik P. Sudut yang dibentuk oleh garis G dan garis H ini merupakan sudut lancip yang terbentuk oleh kedua garis. Adapun cara menentukan besaran sudut antara garis G dan garis H, yaitu menentukan sembarang titik pada garis G dan garis H yang kita sebut sebagai titik A dan titik B, sehingga besar sudut antara garis G dan garis H adalah APB. Selanjutnya kita akan bahas sudut antara dua garis yang saling bersilangan. Silakan diperhatikan. Garis G ini merupakan garis yang menembus bidang alfa. Garis K ini merupakan garis yang terletak pada bidang alfa. Garis G dan garis K ini merupakan dua garis yang saling bersilangan. Adapun langkah ataupun cara dalam menentukan sudut antara dua garis yang saling bersilangan dengan cara menggeserkan salah satu garisnya sehingga berpotongan. Garis K kita akan geser sehingga berpotongan dengan garis G di titik P. Langkah selanjutnya sama. Untuk menentukan besar sudutnya, kita akan tentukan sembarang titik pada garis G dan garis K absen ini, yaitu C dan D. Sehingga besar sudut antara garis G dan garis K sama halnya dengan kita menghitung besar sudut antara garis G dan garis K absen setelah kita geser garis K-nya, yaitu CPD. Sangat mudah, bukan? Dan supaya lebih jelas, kita akan latihan soal terkait dengan materi yang pertama. Silakan diperhatikan. Kubus ABCDFGH. Tentukan besar sudut yang terbentuk oleh garis-garis yang pertama, BD dan BC. Kita akan hubungkan terlebih dahulu BD dan BC. BD dan BC ini merupakan dua garis yang saling berpotongan di titik B. Besar sudut yang dibentuk adalah DBC. Perhatikan, karena DBC ini merupakan segitiga, siku-siku sama kaki, siku-siku di C. Sehingga besar sudutnya DBC adalah 45 derajat. Soal yang kedua, sudut yang terbentuk oleh garis-garis BG dan GE. Kita akan hubungkan terlebih dahulu BG dan GE.
BG dan GE ini merupakan dua garis yang saling berpotongan di titik G. Sehingga besar sudut yang dibentuk adalah BGE. Kita akan hubungkan BGE. Jika kita hubungkan, maka terbentuk suatu segitiga sama sisi. Sehingga sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Selanjutnya AC dan EH. Kita akan hubungkan terlebih dahulu. AC, EH. AC, EH ini merupakan contoh dua garis yang saling bersilangan. Untuk menentukan besar sudutnya, kita akan geser salah satu garisnya. EH kita akan geser sehingga berpotongan dengan garis AC di titik A. Sehingga sudut yang dibentuk adalah DAC. Karena DAC ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Siku-siku di D, sehingga besar sudut DAC adalah 45 derajat. Sangat mudah, bukan? Materi selanjutnya, materi kedua, sudut antara garis dan bidang. Silahkan diperhatikan. Bidang alfa, garis G. Kita akan menentukan sudut antara garis G dan bidang alfa. Perlu diketahui, garis G ini merupakan garis yang menembus bidang alfa di titik P. Untuk menentukan besar sudut antara garis G dan bidang alfa, langkah yang pertama kita akan tentukan titik pada garis G yang kita sebut sebagai titik E. Kemudian kita akan proyeksikan titik E pada bidang alfa dengan cara kita akan tarik garis dari titik E tegak lurus bidang alfa di titik F. Sehingga sudut antara garis G dan bidang alfa adalah EPF. Dan supaya lebih jelas, kita akan latihan soal terkait dengan materi yang kedua. Silakan dibaca dengan teliti dengan saksama, kemudian perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah yang pertama tentunya kita akan gambar terlebih dahulu suatu kubus. Kemudian perhatikan titik potongnya. Kita akan hubungkan terlebih dahulu BG, bidang ACGE. BG dan ACGE berpotongan di titik G. Sehingga kita akan tarik garis dari titik G ke bidang ACGE tegak lurus, yaitu GO. Sehingga sudut yang dibentuk adalah BGO. Langkah selanjutnya kita akan selesaikan dengan menggunakan teorema Pythagoras dan bantuan demi Samidesa. Pertama, kita akan menentukan panjang dari BO. BO ini merupakan setengah dari BD. Panjang BD bisa dicari melalui teorema Pythagoras atau dengan menggunakan rumus diagonal sisi pada kubus, yaitu sisi akar 2. Karena sisinya 4 cm, maka BD sama dengan 4 akar 2. Sehingga panjang BO setengahnya 2 akar 2. Setelah BO, kita akan tentukan panjang BG. BG ini juga merupakan diagonal sisi. Sehingga panjangnya BG 4 akar 2. Perhatikan tetanya. Karena yang diketahui adalah depan dan miring, maka kita akan gunakan sinusnya. Sinus theta sama dengan demi
depan miring. BO per BG. Kita akan masukkan angkanya. Kita akan bagi 2/4 sama dengan setengah. Sin theta sama dengan setengah, maka theta sama dengan 30 derajat. Sangat mudah, bukan? Adapun cara yang kedua pada soal yang sama. Cara yang lebih mudah dan gampang dipahami. Silakan diperhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama sama, kita akan hubungkan terlebih dahulu BG dan ACGE. Berpotongan di titik G. Sehingga kita akan tarik garis dari titik G tegak lurus pada bidang ACGE, yaitu O. Sehingga besar sudutnya adalah BGO. Silakan diperhatikan. Langkah selanjutnya ini berbeda. Langkah selanjutnya kita akan buat garis bantu, yaitu BD. Sehingga terbentuklah suatu segitiga BDG. BDG ini merupakan segitiga sama sisi. Dan perlu diketahui, sudut dari segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Sehingga BGO ini merupakan setengah dari BGD. Artinya, setengah kalikan 60 derajat, yaitu 30 derajat. Sangat mudah, bukan? Latihan soal selanjutnya terkait dengan materi yang kedua. Silahkan diperhatikan. Pada soal ini kita akan menentukan tangan sudut antara garis GC dan bidang BDG. Silahkan diperhatikan gambar di sebelah kanan. Garis GC dan bidang BDG berpotongan di titik G. Sehingga kita tarik garis dari titik G ke bidang BDG, tegak lurus. Sehingga sudut yang dimaksud adalah CGP. Kita akan pindahkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan menentukan panjang CP dan CG. Karena CP ini merupakan setengah dari AC, maka kita akan menghitung terlebih dahulu panjang AC. Bisa melalui teorema Pythagoras atau dengan menggunakan rumus diagonal sisi kubus, yaitu sisi akar 2. Sehingga panjang AC sama dengan 10 akar 2. Tentunya panjang CP setengahnya 5 akar 2. CP 5 akar 2, kemudian CG sama dengan sisinya 10 cm. Sehingga langsung kita jawab tangan alfa sama dengan desa. Desa artinya depan samping. Depan samping. CP per CG. 5 akar 2 per 10. Sehingga tangan alfa sama dengan setengah akar 2. Sangat mudah, bukan? Bagian 3B. Sudut antara dua bidang. Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan Bond Channel. Berikut ini akan kami jelaskan bagaimana cara menentukan sudut antara dua bidang. Silahkan diperhatikan. Di sini ada dua bidang, bidang alfa dan bidang beta. Garis G ini merupakan garis potong di antara dua bidang. Adapun langkah-langkah dalam menentukan sudut di antara dua bidang sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita akan pilih titik P pada bidang alfa. Kemudian kita akan tarik garis tegak lurus melalui P dan menembus bidang alfa di titik H pada bidang beta. Langkah selanjutnya kita akan tarik garis
dari titik H tegak lurus dengan garis G, di mana garis G ini merupakan garis potong di antara dua bidang, yang kita sebut sebagai titik T. Langkah selanjutnya kita akan hubungkan titik P dengan titik T. Sehingga sudut antara bidang alfa dan bidang beta adalah PTH. Sangat mudah, bukan? Adapun cara yang kedua dalam menentukan sudut di antara dua bidang, silahkan diperhatikan. Dua bidang, bidang alfa dan bidang beta, berpotongan pada garis G. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, pada garis G ini kita akan tandai titik, yang kita sebut sebagai titik T. Langkah yang kedua, pada kedua bidang, dibuat garis yang tegak lurus dengan garis potongnya, garis G, melalui titik T. Tegak lurus pada bidang alfa, dan tegak lurus pada bidang beta. Sehingga sudut antara bidang alfa dan bidang beta adalah HTS. Sangat mudah, bukan? Dan supaya lebih jelas terkait dengan aplikasi dari materi sudut antara dua bidang, kita akan latihan soal. Silakan dibaca dengan teliti dengan seksama, kemudian perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah yang pertama tentunya kita akan gambar terlebih dahulu suatu kubus ABCDEFGH. Kemudian perhatikan garis potongnya. Sudut yang dibentuk antara bidang ABCD dan bidang BDG. ABCD dan BDG kita akan hubungkan terlebih dahulu. BDG. Garis potongnya adalah BD. Kemudian kita akan tentukan titik potongnya O. Selanjutnya kita akan tarik garis ke Q. Sehingga muncullah theta. Theta ini merupakan sudut di antara bidang ABCD dengan BDG. Langkah selanjutnya kita akan selesaikan dengan bantuan demi samidesa, sin cos tangen. Karena pada soal yang ditanyakan tangan theta, maka kita akan gunakan desa. Depan samping. Theta, depannya CG, kemudian sampingnya adalah CO. Artinya, kita akan menentukan panjang CG dan CO. CG ini merupakan sisi kubus. Diketahui, kemudian CO belum diketahui. Kita akan tentukan panjang CO melalui panjang AC. Karena AC ini merupakan diagonal sisi kubus, maka panjang AC sisi akar 2, 4 akar 2. Sehingga CO ini merupakan setengah dari AC. Setengahnya 2 akar 2. Kemudian kita akan masukkan ke tangan theta. 4/2 akar 2, kita akan coret-coret. 2/akar 2, kita akan rasionalkan. Dikalikan dengan akar 2/akar 2. Sehingga tangan theta sama dengan akar 2. Sangat mudah, bukan? Latihan selanjutnya silahkan diperhatikan. Kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya 4 cm, theta merupakan sudut yang dibentuk antara bidang AHF dan bidang CHF. Maka, nilai cos theta adalah... Baik, untuk langkah yang pertama, kita akan gambar terlebih dahulu suatu kubus ABCDEFGH. Kemudian perhatikan garis potongnya.
sudut yang dibentuk antara bidang AHF. Kita akan hubungkan terlebih dahulu AHF dan bidang CHF. CHF. Tentunya garis potongnya adalah FH. Kemudian kita akan tentukan titik pada garis potong yang kita sebut sebagai titik T. Selanjutnya kita akan tarik garis ke bidang AHF dan bidang CHF. Sehingga muncul sudutnya di sini yang kita sebut sebagai theta. ATC. Langkah yang kedua kita akan selesaikan dengan menggunakan aturan kosinus. Dan supaya lebih jelas gambar ini, kita akan pindahkan ke sebelah kanan. ACT. Artinya, kita harus menentukan panjang masing-masing sisinya. Yang pertama AT dicari melalui teorema Pythagoras. AT kuadrat sama dengan AE kuadrat plus ET kuadrat. Di mana AE ini merupakan sisi kubus, sedangkan ET ini merupakan setengah dari diagonal sisi. EG ini merupakan diagonal sisi, panjangnya sisi akar 2, 4 akar 2, sehingga ET setengahnya 2 akar 2. Kita akan selesaikan. AT sama dengan akar 24. Biarkan seperti ini dulu. Kita akan tempel. Kemudian perhatikan panjang TC. Panjang TC sama dengan panjang TA, yaitu akar 24. Kemudian panjang AC ini merupakan diagonal sisi, yaitu akar 32. Selanjutnya kita akan terapkan pada cosinus. Cos theta sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi dengan T kuadrat dibagi 2AC. Kita akan masukkan angka-angkanya. A kuadrat dikuadratkan 24 plus 24 min 32 per 2 kali akar 24 kali akar 24. 16 per 48. Sehingga cos theta di sini sama dengan 1/3. Sangat mudah, bukan? Demikianlah tadi pembahasan singkat dimensi 3, bagian 3B, sudut antara dua bidang. Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.